Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli tilam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya macam belum makan malam. Semoga yang hadir ini istiqomah dalam iman dan Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini di depan saya ini adik-adik pramuka. Betul. Pramuka itu lambang pohon kayu. Pohon apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa. Ya. Kenapa tidak pohon jengkol? Kenapa tidak pohon petai? Pohon kelapa itu akarnya dibakar di bawah kandang kambing karena dia bisa menyala dari maghrib sampai subuh. Batangnya sebagai batang rumah orang Melayu di tepi sungai. Kulitnya sebagai alat untuk memasak bahan bakar di dapur. Lidinya untuk membersihkan halaman sebagai sapu lidi. Dan habis makan untuk mencongkel tai gigi. Daunnya yang muda sebagai janur, umbutnya dimakan mentah, bisa juga digulai santan. Kelapa muda lezat, nikmat, diminum jadi obat. Kelapa tua diperas menjadi santan, rendang, ketupek, gulai paku. Makan pulut pakai santan. Semuanya dari mulai ujung sampai ke akar bermanfaat dan berguna. Itulah kenapa pohon kelapa yang menjadi simbol pramuka. Saya tak pernah baca di buku saya aja ngarang-ngarang. Lalu kemudian sekarang ada adik-adik masih tahu pohon kelapa? Tahu. Sekarang ada anak tinggal di kota metropolitan, tinggal di lantai 50 kondominium, seumur hidup tidak pernah menengok pohon kelapa. Dia ingin minum air kelapa muda, dia tinggal pergi ke mal dan minum kelapa muda dalam kotak. Namanya teh botol tapi tetap dalam kotak. Namanya air kelapa tapi baunya bau kelapa, bentuknya macam kelapa, rasanya seperti kelapa, tapi dia hanyalah bahan kimia. Anak kecil sudah kena diabetes meletus, cuci darah gara-gara banyak minum air kemasan. Gula bukan, dia bukan gula, dia pemanis buatan. Gara-gara apa? Gara-gara pohon tebu tidak ditanam lagi karena sudah berganti kelapa sawit. Gara-gara apa? Gara-gara orang tidak bertanam kelapa lagi karena kelapa harganya anjlok, jatuh, akhirnya berganti dengan tanaman yang lain. Apakah yang Ustadz Somad ceritakan ini fitnah atau fakta? Fakta, kenyataan, data. Enggak Pak Ustadz, kami tidak pernah baca, berarti perlu update status terbaru supaya kita paham tentang kejadian hari ini. Jadi belajar dari pohon kelapa. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya bermanfaat seperti pohon kelapa, insya Allah. Acara kita besar ini ditaja oleh Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda beserta seluruh jajaran.
Mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah insyaallah. Hadir bersama kita malam ini Bupati Kabupaten Kampar, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Rokan Hilir, Bupati Siak, Bupati Bengkalis. Mana lagi yang belum disebut? Rokan Hulu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Profesor Tommy, Profesor Aji, Ustadz Ramon dari Batam yang tak dapat saya sebutkan. Kalau ada yang namanya tidak saya sebut, bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam diajarkan ada asal huruf alif, mim, nun. Dari huruf alif, mim, nun inilah asal kata iman. Kata apa? Iman. Dari alif, mim, nun inilah asal kata amanah. Kata apa? Amanah. Dari alif, mim, nun inilah asal kata aman. Orang yang beriman memegang amanah, maka insya Allah dunia menjadi aman. Kenapa dunia tidak aman? Karena orang tidak amanah. Kenapa orang tidak amanah? Karena tidak beriman. Kalau kita mati, yang kita bawa adalah iman. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta, hari itu tidak ada gunanya anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Hatilah tempat bersemayamnya iman. Tapi iman yang ada dalam lubuk hati itu mesti nampak dalam apa? Amanah. Maka kita dari mulai tadi dilipat kain, Bapak Kapolda mengajak Ustadz Somad, tolong tanam ini Ustadz. Setelah ditanam, saya diajak mengajarkan amanah tanam tanaman. Dan malam ini pun Masya Allah tabarakallah, di depan pentas ini tanam tanaman. Dan alhamdulillah kalau ditengok asli semua. Kadang di beberapa acara saya tengok tanaman rupanya plastik. Hari ini asli. Mohon kalau ini punya orang dipinjam, habis acara dipulangkan. Kalau ini punya panitia, alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang ada dalam hati mesti ditunjukkan dalam bentuk amanah, dan amanah itulah yang membuat negeri ini menjadi aman. Maka malam ini dibuat nama acaranya Bakti Religi dan Peduli Lingkungan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Bayangkara yang ke-79 tahun 2025. Ustadz tahu dari mana? Itu ada tulisannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa mesti religi? Religi diambil dari bahasa Inggris, religion. Religion. What is your religion? Rupanya kalau habis makan bakso ini lancar bahasa Inggris kita. Apa agama kamu? Agama dari kata tidak, gama kacau, agama tidak kacau. Dengan beragama maka orang tidak menjadi kacau. Jadi kalau ada orang malah beragama menjadi kacau, itu berarti agamanya kacau atau orangnya kacau? Orangnya kacau. Maka dengan beragama kita menjadi lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya mengatakan tanam tanaman, apa kata orang? Ustaz Somad yang nyuruh. Tapi kalau agama yang menyuruh, sholatlah, orang takut meninggalkan sholat. Puasalah, orang takut meninggalkan puasa. Tanamlah, maka beda anjuran dari pemerintah menanam. Mungkin dia takut karena petugas, mungkin dia takut karena ada yang mengawasi. Tapi kalau dia menyuruh, disuruh menanam karena agama. Dan agama Islam tidak hanya menyuruh kita sholat,
Agama Islam tidak hanya menyuruh kita berpuasa. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, sakit-sakitan, setengah napasku pergi. Kalau bahasa Tanjung Boli, ongok bau. Sudah mau mati, tapi di tangan masih ada bibit tanaman. Kata Nabi, falyaghris, tanamkanlah. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa tadi Ustadz Somad dengan Bung Rocky Gerung, dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Ibu Bupati menanam tanaman dilipat kain, begitu sampai ke Tanjung Belit menanam lagi, besok pagi sebelum pulang menanam lagi. Memang menanam ini adalah salah satu dari religi, bagian ajaran agama Islam. Bagi yang tidak Islam, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ajaran agama masing-masing. Tapi dalam ajaran Islam, kita tidak hanya disuruh untuk menjaga sholat, aqimus sholat, menjaga puasa, kutiba alaikumus syiyam, tapi juga kita disuruh menjaga alam semesta. Air sungai dipakai untuk berwudu. Tadi saya sholat maghrib jamak takdim dengan isya, wuduknya di sungai. Pak Kapolda sempat bertanya, sah kita wuduk di sungai ini? Itu sudah ada yang jawab, sah. Kenapa beliau bertanya? Karena kami berwuduk di sana banyak ramai orang. Pak Kapolda menginstruksikan tadi, tolong jangan ada yang membuang rudal dari sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika air itu banyak, lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa ukurannya sekarang? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm ke belakang. Lalu kemudian kita mandi, rambut kita pakai sampo, setetes 2 tetes masuk ke dalam air. Air tetap suci. Tapi ketika air cuma 1 timba, lalu kemudian dipakai untuk cebok, percikan air, air sabun, air sampo, air mandi, maka air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Alhamdulillah, air sungai Subayang, betul, masih mengalir bersih, masih lagi suci, dipakai untuk mandi. Tapi di kota-kota besar metropolitan, saya pergi ke Jakarta, ketemu dengan paman saya. Apa kata beliau? Somad, di sini dulu kami mandi-mandi tahun 70-an. Sekarang airnya sudah hitam. WC terpanjang di dunia, bukan di Afrika, bukan di Amerika, bukan di Australia. WC terpanjang di dunia namanya Kali Ciliwung. Tidak bisa lagi orang minum, tidak bisa lagi mandi, gatal-gatal. Kenapa kulit orang gatal? Apakah karena kotoran? Bisa jadi. Tapi rupanya ada air merkuri yang dipakai untuk mencuci pasir, memisahkan antara butiran-butiran emas. Ikan makan merkuri, ikannya dimakan orang, digulai, asam podeh bau, merkurinya masuk ke dalam, tidak bisa dicerna oleh tubuh, menggumpal dalam darah, namanya kanker darah. Menggumpal dalam rahim, namanya kista. Menggumpal dalam daging, namanya kanker daging, tulang, tumor, daging tumbuh, dibawa ke rumah sakit. Duit hasil haram. Kenapa? Karena sudah meninggalkan amanah. Kenapa orang tidak pernah merasa cukup? Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Ini gunung, ini bukit, di tengahnya ada lembah. Seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, 1 lembah itu semuanya emas, walan tamla fahu illa turab,
Dia tidak akan pernah mengatakan cukup, dia tidak pernah mengatakan enough. Dia tetap akan minta lagi 2, minta 3, minta 4, minta 5. Walan tamla fahu illa turab, sampai akhirnya mulutnya disumbat tanah. Hanya tanah jenazah, tanah liang lahatlah yang bisa menyumbat mulut. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Alhamdulillah, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Hari Bayangkara, diselipkan di dalamnya ada tausiah, karena ada pesan religi. Karena orang tidak hanya mau mendengar undang-undang peraturan, orang tidak takut kepada perda, orang tidak segan kepada aturan. Dia mesti disadarkan bahwa kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati lebih cepat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pejabat yang kuat-kuat ada orang. Polisi Ustaz, ini yang punya acara. Tentara ada Bapak Babinsa. Ustaz Astagfirullah. Ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang membawa salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, salat sunat tasbih, wa zakatin, zakat, infak, sedekah, bangun masjid, panti asuhan, panti jompo, menyekolahkan anak yatim, wa hajjin, haji ke Makkah, bolak-balik umrah. Tapi ternyata dia sudah menzolimi orang lain. Orang mandi di sungai kulitnya gatal gara-gara merkuri. Orang tidak lagi bisa menikmati alam karena hutan sudah ditebang. Zalim, aniaya. Lalu apa yang terjadi? Ukhidat hasanatuhu, pahala sholatnya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala hajinya diambil. Ukhidat khotoyahu, diambil pahala-pahalanya, lalu kemudian diberikan kepada orang yang dia aniaya, yang dia zolimi, yang dia rusak alamnya. Faniyat hasanatuhu, habis amalnya, walam yuqda alaih, yang ngantri masih banyak, sementara amal yang mau dibagi sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang yang dia zolimi, diambil dosa orang yang dia aniaya. Summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia. Summa turihat fitnar, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka kena azab bukan karena berjudi, bukan karena zina, bukan karena narkoba. Masuk neraka karena berbuat zalim. Doakan kita semua diampuni Allah dari perbuatan zalim. Andai kita pernah melakukan perbuatan zalim, andai kita pernah menganiaya orang. Saya baca dalam kitab judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sudah kita hatamkan bulan Ramadan waktu Covid 2020, karena tidak boleh ceramah, akhirnya saya buat online hatam satu Ramadan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ada seorang pulang dari undangan walimah. Waktu walimah makan daging kambing, dagingnya nyangkut di gigi, dicongkel-congkel pakai lidah, tak tercabut juga. Akhirnya dia tak sabar sampai ke rumah, diambilnya ranting pohon kayu halaman rumah orang untuk mencongkel daging. Apa pula gigi dicongkel, tercabut lah. Mencongkel daging yang tersangkut di celah gigi. Lalu kemudian setelah itu sampai ajalnya dia mati. Dan ketika dia mati, dia lama dihisab, dihitung di akhirat. Apa dosa dia? Dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia haji, dia zikir, dia sedekah, dia silaturahim. Dosanya apa? Tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak makan riba. Apa dosanya? Dicari-cari, dosanya adalah mengambil ranting kayu tetangga, tidak izin kepada yang punya. Kira-kira kalau ranting kayu rumah kita diambil orang, kita rugi atau tidak?
Tidak. Kalau hanya satu ranting saja untuk mencongkel daging di celah gigi, hisapnya lama di akhirat. Bagaimana dengan orang yang menebang 200 hektar? Bagaimana dengan orang yang meluluh lantakkan hutan Riau? Dan dengan duit itu pula telah dipakai untuk nampaknya kelihatannya berbuat baik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari perbuatan zalim ini, insya Allah. Hidup ini berapa lama? Selesai S1 22, masuk S2 24, selesai S3 27, cari kerja 30, punya anak 31, 32. Meninggal dulu, orang meninggal umurnya 63, sekarang baru 40, diabetes mellitus, 45 jantung koroner, 50 asam lambung, 55 asam urat. Kalau kebetulan penyakitnya ada seperti yang saya sebut, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saya ngomong tidak pernah menyindir menyinggung orang. Saya hanya bicara apa yang terlintas di pikiran saya. Makin banyak rumah sakit, makin banyak dokter spesialis, makin canggih pengobatan. Apakah orang makin panjang umur atau makin cepat mati? Makin cepat mati. Datuk saya meninggal umur 90, tapi orang tua saya mulai meninggal ibu saya umur 70, dan makin cepat si fulan, si anu sudah meninggal, sampai pada akhirnya kita semua akan mati. Dan ketika mati diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini aneh dan unik, lahirnya tidak bawa apa-apa, matinya juga tidak bawa apa-apa, tapi hisapnya lama di akhirat gara-gara apa-apa. Lahirnya tidak bawa apa-apa. Ada yang lahir bawa kartu ATM? Enggak ada. Matinya juga tidak bawa apa-apa. Ada yang mati bawa surat sawit. Ada yang mati bawa berondol? Enggak ada. Lahir nggak bawa apa-apa, mati pun tidak bawa apa-apa. Tapi pertanyaan mungkar nakir lama gara-gara apa-apa.